Dek, kamu kenapa? Aku belum makan duluan. Ini aku ada infak buat kamu. Terima Buat kasih. beli makan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan. Mudah-mudahan apa yang dianugerahkan Allah selalu kita nikmati sampai akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tersanjungkan pada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan tarbiyah pendidikan. Mudah-mudahan kita di dunia selalu bisa melaksanakan syariatnya dengan harapan di dunia mendapat barokah dan kelak berhak mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang infak. Infak secara bahasa itu berasal dari kata nafaqo yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Secara istilah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta kita yang kita miliki untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari istilah ini kita pahami bahwa ketika kita mempunyai harta, ini sebagian harta kita ini mari kita keluarkan, mari kita infakkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini karena kita bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalil-dalil infak, ini bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 92. Ini adalah dalil dari infak. Allah sudah menjanjikan, ya. Allah menjanjikan bahwa apa yang kita keluarkan nanti akan dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mengetahui. Jadi dalil dari infak itu. Kemudian ada beberapa ketentuan dalam berinfak yang harus kita pahami. Infak itu mempunyai beberapa hukum. Ada kalanya menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi mubah, bahkan infak bisa saja menjadi haram. Mari kita pelajari bersama. Kenapa kemudian hukum infak ini bermacam-macam? Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, hukum infak menjadi wajib apabila kita mengeluarkannya seperti untuk membayar zakat. Zakat juga termasuk infak. Artinya, infak untuk zakat itu adalah kewajiban. Ya. Yang kedua, infak untuk membayar mahar pengantin. Ketika kita menikah, maka mahar itu hukumnya adalah wajib. Makanya ada kemudian ketika mahar itu tidak bisa dibayarkan sekaligus, bisa juga dibayarkan di belakang hari. Tapi wajib itu wajib dikeluarkan, meskipun tidak dalam waktu pernikahan. Yang selanjutnya, menafkahi istri. Nah, menafkahi istri juga termasuk bagian dari infak dan itu kewajiban bagi suami. Bukan suami yang bertanggung jawab ketika tidak mau menafkahi istrinya. Jadi itu kewajiban dari infak. Yang selanjutnya adalah menafkahi istri yang sedang ditalak, ya, ketika masih masa iddah. Artinya ketika kita bicara tentang talak, ya, istri kita yang kita talak itu selama 3 bulan 10 hari kan tidak boleh menikah dengan orang lain. Itu masih menjadi kewajiban kita, menjadi kewajiban seorang suami, bekas suaminya untuk memberikan nafkah. Nah, ini kemudian yang termasuk dalam kategori infak
hukum infak menjadi wajib. Selanjutnya hukum infak yang sunnah. Ya. Apa saja diantaranya? Infak untuk perjuangan di jalan Allah, infak untuk kepentingan umum, infak untuk menolong musibah dan lain-lain dan masih banyak jenisnya. Jadi ketika di lingkungan kita misalnya ada pembangunan masjid, maka kita disunahkan untuk menginfakkan sebagian harta kita untuk perjuangan di jalan Allah, yaitu membuat masjid. Jamaah, jelas nggih? Terima kasih. Selanjutnya infak menjadi mubah, hukum infak menjadi mubah apabila untuk hadiah, untuk hibah, ya. Jadi misalnya kita memberikan hadiah kepada orang lain, ini hukumnya mubah. Yang terakhir, hukum infak menjadi haram. Kenapa kok bisa begitu? Salah satunya adalah infak orang non-muslim, ya, untuk menghalangi syiar Islam. Itu tidak boleh, itu haram. Misalnya ada non-muslim yang memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk kepentingan menghalang-halangi syiar Islam. Misalnya ketika di kampung ada orang yang kerja bakti untuk membuat masjid misalnya. Nah, orang non-muslim tersebut memberikan beberapa uang kepada orang lingkungan masjid, terus bilang, kamu tidak usah ikut kerja bakti di masjid, saya kasih uang. Nah, ini salah satu infak itu dikategorikan haram. Ya. Yang selanjutnya adalah infak bukan karena Allah. Ini pemaknaannya luas sekali. Ya. Pemaknaannya luas sekali. Jadi misalnya si A berinfak, mengeluarkan hartanya untuk diberikan pada panitia pembangunan jembatan misalnya, tapi dia berniat bukan karena Allah. Diniatkan saya memberikan infak ini biar orang-orang sekitar menganggap saya adalah orang kaya misalnya, atau saya berinfak ini biar dianggap orang yang peduli. Ini infak ini tidak sah atau bisa hukumnya menjadi haram. Jadi infak yang diniatkan selain karena Allah Ta'ala ini hukumnya adalah haram. Jamaah yang kami hormati, itu ya, jadi yang kita bicarakan adalah tentang hukum infak. Selanjutnya adalah syarat barang yang diinfakkan. Apa saja barang yang diinfakkan itu? 1. Harta yang boleh ditasarufkan. Artinya barang yang bisa ditasarufkan. Tidak boleh kemudian menginfakkan barang yang tidak berguna atau barang yang tidak ada nilainya. Yang selanjutnya adalah harta yang bisa dijual belikan. Jadi misalnya memberikan potongan genteng yang tidak ada harganya, ini tidak boleh diinfakkan itu. Kemudian barang tersebut adalah kepemilikan kita secara sah. Maksudnya barang itu adalah milik kita, bukan milik orang lain, bukan barang gadean, bukan barang yang bukan hak milik kita pribadi. Jadi memberikan infak itu adalah kepunyaan kita. Jadi tidak boleh kepunyaan orang lain diinfakkan, tidak boleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita akan bicara tentang siapa sih orang yang menerima infak, ya. Golongan penerima infak itu siapa saja. Yang pertama dan yang utama adalah orang tua. Bukan orang yang jauh, tapi orang tua kita. Kemudian setelah orang tua siapa? Saudara terdekat. Setelah saudara terdekat baru anak yatim, kemudian fakir miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk
kepentingan karena Allah atau musafir. Jadi golongan penerima infak itu yang utama adalah orang terdekat, orang tua, saudara, kemudian fakir miskin di sekitar kita, baru kemudian musafir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu pada kesempatan hari ini yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan. Mudah-mudahan apa yang dianugerahkan Allah selalu kita nikmati sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersanjungkan pada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan tarbiyah pendidikan. Mudah-mudahan kita di dunia selalu bisa melaksanakan syariatnya dengan harapan di dunia mendapat barokah dan kelak berhak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang infak. Infak secara bahasa itu berasal dari kata nafaqo, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Secara istilah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta kita yang kita miliki untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari istilah ini kita pahami bahwa ketika kita mempunyai harta, ini sebagian harta kita ini mari kita keluarkan, mari kita infakkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini karena kita bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalil-dalil infak ini bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 92. Ini adalah dalil dari infak. Allah sudah menjanjikan, ya. Allah menjanjikan bahwa apa yang kita keluarkan nanti akan dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mengetahui. Jadi dalil dari infak itu. Kemudian ada beberapa ketentuan dalam berinfak yang harus kita pahami. Infak itu mempunyai beberapa hukum. Ada kalanya menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi mubah, bahkan infak bisa saja menjadi haram. Mari kita pelajari bersama. Kenapa kemudian hukum infak ini bermacam-macam? Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama hukum infak menjadi wajib apabila kita mengeluarkannya seperti untuk membayar zakat. Zakat juga termasuk infak. Artinya infak untuk zakat itu adalah kewajiban. Ya. Yang kedua, infak untuk membayar mahar pengantin. Ketika kita menikah, maka mahar itu hukumnya adalah wajib. Makanya ada kemudian ketika mahar itu tidak bisa dibayarkan sekaligus, bisa juga dibayarkan di belakang hari. Tapi wajib itu wajib dikeluarkan. Meskipun tidak dalam waktu pernikahan. Yang selanjutnya menafkahi istri. Nah, menafkahi istri juga termasuk bagian dari infak dan itu kewajiban bagi suami. Bukan suami yang bertanggung jawab ketika tidak mau menafkahi istrinya. Jadi itu kewajiban dari infak. Yang selanjutnya adalah menafkahi istri yang sedang ditalak, ya, ketika masih masa iddah. Artinya ketika kita bicara tentang talak, ya,
istri kita yang kita talak itu selama 3 bulan 10 hari kan tidak boleh menikah dengan orang lain. Itu masih menjadi kewajiban kita, menjadi kewajiban seorang suami, bekas suaminya untuk memberikan nafkah. Nah, ini kemudian yang termasuk dalam kategori infak, hukum infak menjadi wajib. Selanjutnya hukum infak yang sunnah. Ya. Apa saja? Di antaranya infak untuk perjuangan di jalan Allah, infak untuk kepentingan umum, infak untuk menolong musibah dan lain-lain dan masih banyak jenisnya. Jadi ketika di lingkungan kita misalnya ada pembangunan masjid, maka kita disunahkan untuk menginfakkan sebagian harta kita untuk perjuangan di jalan Allah, yaitu membuat masjid. Jamaah, jelas nggih? Terima kasih. Selanjutnya infak menjadi mubah, hukum infak menjadi mubah apabila untuk hadiah, untuk hibah, ya. Jadi misalnya kita memberikan hadiah kepada orang lain, ini hukumnya mubah. Yang terakhir hukum infak menjadi haram. Kenapa kok bisa begitu? Salah satunya adalah infak orang non-muslim, ya, untuk menghalangi syiar Islam. Itu tidak boleh, itu haram. Misalnya ada non-muslim yang memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk kepentingan menghalang-halangi syiar Islam. Misalnya ketika di kampung ada orang yang kerja bakti untuk membuat masjid misalnya. Nah, orang non-muslim tersebut memberikan beberapa uang kepada orang lingkungan masjid, terus bilang, kamu tidak usah ikut kerja bakti di masjid, saya kasih uang. Nah, ini salah satu infak itu dikategorikan haram. Ya. Yang selanjutnya adalah infak bukan karena Allah. Ini pemaknaannya luas sekali. Ya. Pemaknaannya luas sekali. Jadi misalnya si A berinfak, mengeluarkan hartanya untuk diberikan pada panitia pembangunan jembatan misalnya, tapi dia berniat bukan karena Allah. Diniatkan saya memberikan infak ini biar orang-orang sekitar menganggap saya adalah orang kaya misalnya, atau saya berinfak ini biar dianggap orang yang peduli. Ini infak ini tidak sah atau bisa hukumnya menjadi haram. Jadi infak yang diniatkan selain karena Allah Ta'ala ini hukumnya adalah haram. Jamaah yang kami hormati, itu ya, jadi yang kita bicarakan adalah tentang hukum infak. Selanjutnya adalah syarat barang yang diinfakkan. Apa saja barang yang diinfakkan itu? 1, harta yang boleh ditasarufkan, artinya barang yang bisa ditasarufkan. Tidak boleh kemudian menginfakkan barang yang tidak berguna atau barang yang tidak ada nilainya. Yang selanjutnya adalah harta yang bisa dijual belikan. Jadi misalnya memberikan potongan genteng yang tidak ada harganya, ini tidak boleh diinfakkan itu. Kemudian barang tersebut adalah kepemilikan kita secara sah. Maksudnya barang itu adalah milik kita, bukan milik orang lain, bukan barang gadean, bukan barang yang bukan hak milik kita pribadi. Jadi memberikan infak itu adalah kepunyaan kita. Jadi tidak boleh kepunyaan orang lain diinfakkan, tidak boleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita akan bicara tentang siapa sih orang yang menerima infak, ya. Golongan penerima infak itu siapa saja. Yang pertama dan yang utama adalah orang tua.
Bukan orang yang jauh, tapi orang tua kita. Kemudian setelah orang tua siapa? Saudara terdekat. Setelah saudara terdekat baru anak yatim, kemudian fakir miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk kepentingan karena Allah atau musafir. Jadi golongan penerima infak itu yang utama adalah orang terdekat, orang tua, saudara, kemudian fakir miskin di sekitar kita, baru kemudian musafir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu pada kesempatan hari ini yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.